Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi wa anfa'uhum linnas. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, anak-anak. Untuk itu, jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya adalah segala puji bagi Allah atas semesta alam. Dan bahkan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Dan sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka azab Allah akan sangat pedih. Summa na'udzubillahi min dzalik. Di sini saya sebagai guru baru di SDIT Bina Insan Cita Bekasi akan memperkenalkan diri saya, dan nanti akan sedikit kita membahas teknis dalam pembelajaran daring atau pembelajaran secara online yang kalian lakukan di rumah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 ini agar cepat berlalu ya anak-anak, agar kita bisa belajar secara tatap muka di sekolah SDIT Bina Insan Cita yang kita banggakan. Walaupun belajar di rumah, semoga kalian di rumah tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tidak lupa adalah selalu melaksanakan ibadah di rumah. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya dan juga mengaji. Perkenalkan, nama Bapak adalah Nur Hadi, biasa dipanggil dengan Pak Hadi, itu sudah cukup. Di sini Bapak sebagai guru baru pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk teknis pembelajaran daring, nanti sebelum belajar Bapak akan mengirim link absensi yang harus kalian isi untuk daftar kehadiran. Nanti akan Bapak pantau nih siapa aja yang hadir dan siapa aja yang memang belum hadir. Nanti kalian tinggal mengisi dan kemudian tinggal diklik kirim. Nah, nanti otomatis akan ada di handphone Bapak. Anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan, untuk teknis pembelajaran agama Islam dan budi pekerti, setelah kalian mengisi absen, kemudian Bapak akan mengirim link pelajaran
tentang pendidikan agama Islam dan budi melalui channel YouTube Bapak yang nanti akan Bapak share ke WhatsApp grup. Ada beberapa materi atau pelajaran di dalam semester 1 ini. Pelajaran pertama, insya Allah nanti kita akan belajar tentang salah satu surah Al-Quran, yaitu surah Atin. Surah Atin. Nanti kita akan bersama-sama membaca surah Atin, bagaimana cara kita menghafal surah Atin, dan bagaimana cara kita menulis surah Atin, dan kemudian kita bisa mengetahui makna kandungan dari surah Atin. Atau mungkin kalian sudah bisa membacanya, menulis, kemudian menghafal, dan bahkan sudah tahu makna kandungan itu. Luar biasa anak-anak. Kemudian di materi berikutnya nanti kita akan belajar mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Nama Allah itu mungkin yang sering kita kenal adalah Asmaul Husna, yang ada 99. Tapi nanti kita bahas hanya salah satunya saja. Kemudian nanti kita juga akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada 4 itu anak-anak. Masih ingat? Yang ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitabnya umat Islam. Apa anak-anak? Ya, kitab Al-Quranul Karim. Kemudian untuk pelajaran yang ketiga atau materi yang ketiga, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi anak yang soleh, dan bahkan ingin bercita-cita menjadi anak yang soleh. Walaupun Bapak yakin kalian itu memiliki banyak cita-cita. Ada yang ingin jadi cita-cita dokter, cita-cita guru, pilot, tentara, polisi, pengusaha, bahkan presiden, dan lain sebagainya. Tapi cita-cita yang paling berarti di dunia ini adalah menjadi anak yang soleh. Buat apa kalau kita menjadi pengusaha tapi kita tidak soleh? Kita selalu meninggalkan sholat. Itu semuanya tidak berkah. Jadi kalau kita ingin jadi dokter yang soleh atau soleha. Jika kita ingin menjadi pengusaha yang soleh ataupun soleha. Jika kita ingin menjadi polisi, jadilah polisi yang soleha atau soleh. Agar antara dunia dengan akhirat itu balance. Seperti itu anak-anak. Untuk materi yang keempat, insya Allah kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang karim, bulan Ramadan yang indah, bulan Ramadan yang mulia. Karena bulan Ramadan adalah bulannya umat Islam. Nanti saat bulan Ramadan kita berpuasa 1 bulan penuh, kita melaksanakan sholat tarawih, kita bertadarus dan lain sebagainya. Dan ketika nanti di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, memperbanyak sedekah. Karena di bulan suci Ramadan semua amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau
nanti kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan, jangan malas ya anak-anak. Justru harus tambah semangat. Karena 1 bulan itu jika kita sia-siakan, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya atau pelajaran yang kelima, kita akan belajar tentang bahwa Rasulullah SAW, bahwa Nabi atau Rasul itu adalah idola kita semua. Jadi kalau ingin memiliki idola, jangan artis kita idolakan, jangan Korea yang kita idolakan. Sekarang itu kan ya banyak nih anak-anak milenial ya, senang sekali tuh, ngefans sekali tuh sama yang namanya BTS itu ya. Sampai terakhir kemarin di berita viral karena McD itu mengeluarkan menu yang ada logo BTS-nya. Itu tidak boleh anak-anak. Bahkan melebihi kita mengidolakan Rasul atau Nabi kita yang memang seharusnya patut kita contoh, yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi kita, yang menjadi kuduah bagi kita, contoh yang baik bagi kita. Ya. Atau mungkin di antara kalian mengidolakan artis-artis yang ada di Indonesia. Kalau berlebihan itu sangat tidak boleh anak-anak. Suka hanya sekedar saja, ya, tidak terlalu berlebihan. Karena Nabi dan Rasul itu yang pantas menjadi idola kita. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa materi yang insya Allah akan Bapak sampaikan di semester 1 ini anak-anak. Karena ini baru tahun ajaran baru 2021-2022, jadi Bapak masih belum masuk materi dulu. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita baru mulai masuk materi yang pertama, yaitu belajar salah satu surat Al-Quran, yaitu surah At-Tin. Kalau kita berbicara pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ini memiliki 2 makna anak-anak. Yang pertama berkaitan kepada pendidikan agama Islam, pendidikan agama kita sendiri. Yang kedua adalah berkaitan kepada budi pekerti atau akhlakul karimah, atau akhlak yang baik, atau sopan santun, etika. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan anak-anak. Untuk pendidikan agama Islam, ya, Bapak yakin kalian sudah belajar banyak tentang pendidikan agama Islam. Baik ya, mungkin dulu saat di TPQ, mungkin di TK, bahkan di SD ITE Binesan Cita dari kelas 1 sampai kelas 4. Namun Bapak hanya berpesan kepada kalian anak-anak, salah satu keberhasilan kita belajar mengenai pendidikan agama Islam yaitu kalian istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat yang wajib saja dulu kalian istiqomahkan, jangan sampai kalian tinggalkan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mungkin di kelas sebelumnya kalian masih mengabaikan sholat 5 waktu ini. Ayo, mulai sekarang di kelas 5 ini
kalian mulai rajin lagi untuk sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini termasuk ke dalam rukun Islam dan wajib kita kerjakan. Kecuali perempuan yang memang sudah haid. Kalau laki-laki yang sudah balik, wajib kita kerjakan. Karena kalau kita mengerjakan sholat wajib, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkan sholat wajib, maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi ayo dari sekarang terbiasa untuk sholat 5 waktu, menjaga sholat 5 waktu. Dari mulai zuhurnya, asar, maghrib, isya, bahkan subuh yang mungkin ya, di antara anak-anak sulit bangun untuk subuh, susah bangun untuk subuh, bahkan sudah dibangunin sama orang tuanya masih tetap tidak bangun. Nah, inilah yang harus kalian lawan anak-anak. Karena yang namanya setan itu akan selalu dan selalu mengganggu manusia, akan selalu menunjukkan keburukan kepada manusia. Jadi harus kita lawan. Karena yang namanya manusia itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, anak-anak. Ya, Allah juga berfirman dalam Al-Qur'annya yang menyatakan setan itu yang musuh nyata bagi manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Dan makanya agar kita terhindar dari bisikan-bisikan setan, sering sekali harus kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Jadi anak-anakku yang Bapak banggakan, ya, jangan pernah lagi meninggalkan sholat. Ingat anak-anak, sehebat apapun kalian, secerdas apapun kalian, kalau nanti sholatnya masih bolong-bolong, semua itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Bahkan kalau kalian rajin sholat, sholatnya dijaga sampai tua nanti, bahkan mungkin sekarang pun kalian sudah rajin sholat, Bapak sangat yakin orang tua kalian, bapak dan ibu kalian, keluarga kalian, guru kalian, insya Allah akan sangat bangga melihat kalian yang rajin sholat. Kalau sholat fardunya sudah istiqomah, kalau sholat 5 waktunya sudah rajin, baru kita tambahkan dengan sholat sunnah lainnya. Banyak sekali sholat sunnah. Di antaranya ada sholat sunnah duha, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, dan lain sebagainya. Itu bisa menyusul. Dengan catatan sholat 5 waktunya harus diperbaiki terlebih dahulu. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu ya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah itu tidak akan menciptakan jin dan manusia kalau tidak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun belajar di rumah, harus tetap semangat belajar, semangat beribadah, semangat untuk meraih masa depan kalian, semangat untuk meraih cita-cita kalian, agar masa depan kalian berhasil dan berkah. Mungkin hanya ini saja pembukaan sekaligus perkenalan dari Bapak. Nanti
nanti kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak kelas 5 yang Bapak banggakan. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.